Nah, kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara. Saya akan sharing satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kemenangan tuntas. Percayalah begini, bahwa ketika Tuhan tolong kita, Dia akan menolong kita sampai tuntas. Percayalah kalau kita baca sepanjang Alkitab, ketika Tuhan menolong kita, misalnya menyembuhkan kita waktu sakit. Kalau Dia tolong kita dari awal, gak mungkin lalu kita dicul, kata orang Jawa, dilepasin di tengah perjalanan kita. Ditinggalkan tersisa, enggak. Dia akan tolong kita dari awal sampai tuntas, sampai selesai. Dia gak pernah gantung hidup kita, dibiarin dilepas di tengah jalan. Dari awal kalau Tuhan tolong kita, dalam perjalanannya Tuhan tolong kita, sampai endingnya selesai. Tuntas, tas sampai tuntas. Tuhan akan selesaikan tolong setiap kita ya. Kita baca ayatnya, nanti multimedia menyediakan buat kita dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 saudara ya. Mulai ayat 14 sampai ayat 21. Kita baca bergantian saudara ya. Ayat ini saya baca ayat 14, saudara 15 gitu bergantian. Nanti 21-nya sama-sama kita membacanya. Ayat 14 saya baca begini kata firman Allah. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Ayat 15 terus. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambilnya busur dan anak-anak panah. Ayat 16 saudara ya. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. 17 teruskan saudara. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. 19 terus saudara. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Ayat 20 ya. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Ayat 21 sama-sama kita baca dengan keras. 2, 3. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. 2 Raja-Raja pasal 13 mulai ayat 14 sampai 21, rupanya ada 2 cerita yang berbeda ya. Yang di satu cerita yang pertama adalah sampai 13 sampai ayat 19 begitu ya. Kisah kemenangan bangsa Israel melawan Aram. Walaupun menangnya tidak tuntas. Padahal janji Tuhan, kamu akan menang menumpas Aram sampai tuntas. Nah yang kita belajari, janjinya menangnya sampai tuntas. Tetapi Israel lewat Raja Yoas menangnya gak tuntas. Apa sebabnya? Nah itu kita pelajari. Rupanya ayat 20 dan 21 ada sebuah kisah yang lain. Kisah tentang
kematian daripada Nabi Elisa, Nabi Israel. Nabi yang saya boleh katakan sangat dekat dengan umat Israel dan seorang nabi yang seringkali terlibat langsung dengan peperangan dalam kemenangan-kemenangan bangsa Israel melawan tentara-tentara musuh. Karena Tuhan memberikan pesan kemenangan, Tuhan memberikan strategi perang apa yang dilakukan kepada Israel waktu perang hadapi musuh. Itu pesannya langsung lewat Nabi Elisa. Elisa sampaikan kepada Raja Israel. Ini Nabi Elisa, nabi yang terlibat langsung pada kemenangan-kemenangan dalam peperangan Israel. Itu kisah pertama. Kisah kedua, nabi ini mati. Nah, setelah mati dikubur. Rupanya ada kisah yang lama sampai tulang-tulangnya dikatakan. Orang mati kena tulangnya itu hidup lagi. Makanya ada satu buku pengajaran dari Surabaya, dari seorang hamba Tuhan yang kita juga tahu saudara ya, Bapak Yusuf BS, itu namanya tulang Elisa, tulang yang menghidupkan, tulang luar biasa. Kalau Tuhan kehendaki saudara ya, mungkin kita besok bicara sesi yang kedua tentang tulang Elisanya itu. Sekarang kita lihat dulu bicara tentang kemenangan tuntas. Mungkin saya ajak saudara langsung lihat pada ayat yang ke-14. Nah, ayat 14 itu menceritakan menjelang akhir kehidupan Elisa. Dia di ujung kehidupannya, di ujung kematiannya gitu. Dia mau mati karena sakit. Nah, bangsa Israel ketika hambanya Nabi Elisa yang terlibat pada kemenangan-kemenangan peperang Israel itu mau mati. Udah di penghujung kehidupannya karena dia sakit dan unsur karena usianya sudah tua. Raja Yoas, Raja Israel datang mengunjungi Nabi Elisa. Yang pertama dia nangis, dia sedih karena dia tahu dia akan kehilangan daripada Nabi Elisa. Dia udah lihat nafasnya udah 1-2, udah payah tenaganya Nabi Elisa, sudah tua dia. Dia nangis sang raja saudara. Dan dalam ayat ini kebetulan juga di mana bangsa Israel sedang diserbu sama tentara Aram. Mereka sedang terdesak. Sang Raja Yoas ketika mengunjungi Elisa itu sementara digempur. Sementara Israel prajuritnya bangsanya sedang terdesak dihajar sama tentara Aram. Dia minta petunjuk. Pertama dia sedih nabi ini mau mati. Kedua dia minta petunjuk bagaimana menang perang menghadapi tentara Aram yang kekuatannya jauh lebih besar, menyerang, mendesak, menyerbu mereka. Lihat ayat 14 di penghujung kehidupan Elisa. Dikatakan begini, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, dikatakan datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia ini adalah Elisa mau mati. Sedih sang raja akan kehilangan sumber tokoh kemenangan mereka. Dia bingung sedih. Dan memang hubungan mereka dekat. Dan menarik begini. Sambil nangis sang raja berkata begini. Bapakku, kereta Israel ya dan orang-orangnya yang berkuda. Saudara tentu ingat ya. Kalimat yang diucapkan Raja Yoas ini pernah juga diucapkan oleh seseorang. Ada tahu siapa dia? Ya Elisa yang pernah katakan. Kapan Elisa katakan? Ketika dia hendak berpisah dengan gurunya, bapak rohaninya, mentornya yang ngajari tentang kuasa Tuhan, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, yang mengajari banyak hal kepada Nabi Elisa. Itulah gurunya bernama Nabi Elia, seniornya dia. Dia akan berpisah. Sementara lagi jalan, tiba-tiba mereka dipisahkan dengan kuda dan kereta berapi set gitu. Saat-saat mau berpisah diangkat dengan kereta berapi. Elisa ngomong sama Nabi Elia. Dia katakan gini, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Lalu apa yang terjadi? Elia jatuhkan jubahnya kepada Nabi Elisa. Dan hari itulah pengurapan double portion turun
itu kepada yang namanya Elisa. Saya berpikir-pikir ketika saya renungkan ayat ini, rupa-rupanya sang Raja Yoas ingin mengulang kembali peristiwa itu. Seolah-olah dia pengen sebelum dia berpisah sambil nangis dengan Nabi Elisa, dia ingin seolah-olah biar jubahnya Elisa jatuhnya ke dia. Kira-kira seperti itu yang diinginkan oleh Raja Yoas. Dia nangis dan perhatikan di ayat yang ke-17, saya langsung saja ya tembak di ayat 17. Karena intinya kan minta petunjuk. Lalu ayat 17 berkata begini, saya ingin kita sama-sama membaca ayat ini karena inti esensi yang mau saya sampaikan ada di ayat ini, pengajaran firman Allah. Lihat ayat 17 bersama kita baca saudara, 2, 3. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram, engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Ketika Yoas datang, dikasih petunjuk, bahkan dapat janji Tuhan. Apa janjinya? Anda lihat gambar berikutnya, janji Tuhan akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Dia akan mengalahkan tentara Aram, itu di satu tempat yang namanya Afek. Jadi Tuhan ketika memberikan janji itu jelas, nanti menang melawan Aram, mereka akan dikalahkan, ditumpas sampai habis lenyap. Itu di Afek. Tempatnya di Afek sampai habis lenyap dikalahkan. Itu tertulis di ayat 17. Jadi ada janji daripada Tuhan di mana bangsa Israel itu akan menangnya itu sampai tuntas, sampai habis lenyap. Yang dikasih simbol secara profetik, ini loh anak panah kemenangan daripada Tuhan. Panahkan separang. Ini anak panah kemenangan atas Aram. Mereka akan ditumpas habis lenyap di Afek. Ini janji Tuhan yang datang kepada bangsa Israel. Menangnya sampai tuntas, habis lenyap itu musuh. Dan simbolnya lewat anak panah. Dan saudara perhatikan, ada hal yang menarik di ayat 17 ketika saya membaca ini. Sebelum anak panah itu dipanahkan, Tuhan lewat Nabi Elisa itu bicara kasih pesan, buka dulu jendela yang di sebelah timur. Coba Anda lihat kalimat ayat ini ya. Serta berkata, Elisa berkata begini sama sang raja, bukalah jendela yang di sebelah timur. Ya, saya tulis di bawahnya, mengapa sebelah timur? Anda lihat statement tulisan ini ya. Kalau Anda baca Alkitab khususnya Perjanjian Lama, ya, timur dalam tradisi Yahudi, budaya Yahudi yang berurat akar, mendarah daging dalam hidup mereka. Mereka punya tradisi yang berbicara begini, timur itu tentang masa lampau. Jadi ketika bicara timur, bagi orang Yahudi itu bicara masa lampau mereka. Masa lalu mereka yang pernah terjadi, yang pernah mereka alami dalam hidup mereka. Ketika Elisa berkata, hei Raja Yoas, sebelum dipanah, buka dulu jendela sebelah timur. Kenapa bukan jendela sebelah barat? Kenapa bukan jendela yang di belakang sono, yang di belakang dibuka? Kenapa sang nabi lewat petunjuk Tuhan, buka dulu jendela sebelah timur, sekarang arahkan panahmu ke sana. Ini anak panah kemenangan atas raja, atas Aram. Menang sampai tuntas, sampai habis lenyap. Panahkan, arahnya ke timur dipanahkan. Kenapa timur? Dalam tradisi Yahudi, pengertian arah mata angin timur itu bicara tentang pengalaman masa lampau. Tradisi Yahudi sangat mengerti arah timur itu pengalaman zaman masa lalu. Kegagalan yang mereka pernah alami, penderitaan yang pernah mereka alami, kekalahan-kekalahan, hal-hal yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang pernah mereka alami di masa lalu. Itu bicara arah timur. Apa maksud Tuhan lewat nabinya ini? Buka sebelah timur, arahkan panahkan ke timur. Seolah-olah sang nabi atau Tuhan berkata, ini waktunya. Ya, anak panah kemenangan daripada Tuhan. Ini menjadi titik balik, memutar keadaan yang ada.
merubah keadaan yang ada. Titik balik mengubah keadaan. Pengalaman kekalahan dulu di Afek dirubah jadi kemenangan sampai tuntas. Jadi arah timur, Israel itu pernah di satu tempat namanya Afek. Menarik loh ayat ini. Kamu akan menang, habiskan tuntas Aram itu di Afek. Afek arahnya di timur. Ada apa dengan timur? Ada apa di Afek? Israel pernah punya pengalaman buruk di timur, di Afek. Mereka kalah berkali-kali. Israel tuh jarang kalah perang. Tapi kenapa mereka kalah perang? Ada sesuatu di Afek, saya tunjukkan ayatnya. Hakim-Hakim pasal 1, 31, 32. Ada apa di Afek? Ini persoalannya, ini gara-garanya. Israel gak tumpas itu orang-orang Kanaan. Afek itu suku bangsa Kanaan. Yang perintah Tuhan katakan apa? Kepada Musa, kepada Yosua. Tumpas sampai habis. Jangan biarkan ada di tengah-tengahmu. Tapi gak taat. Saya baca ya. Hakim-Hakim 1, 31, 32. Suku Asyir, suku bangsa Israel. Itu bagiannya dia rupanya. Tidak menghalau, tidak menumpas sampai habis. Tidak dihalau. Penduduk Aku, orang Kanaan. Penduduk asli. Penduduk Sidon sama ya, serta Akhlab, Aksib, Helba, perhatikan Afek dan Rehob. Ini suku-suku bangsa termasuk Afek yang sedang kita bicara. Suku asli bangsa Kanaan, gak dihalau, tidak ditumpas habis. Perintahnya firman Tuhan adalah halau mereka, tumpas sampai habis. Jangan mereka ada di tengah-tengahmu. Jangan kamu hidup di tengah-tengah mereka. Hapuskan, lenyapkan mereka. Tapi Israel gak nurut. Kita lihat 32. Sehingga orang Asyir karena gak dihalau, diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya, tidak dibikin habis lenyap, gak taat pada perintah. Seperti saya pernah sampaikan tentang Asdod, Gaza, ya. Itu kenapa nggak sampai Gad? Kenapa nggak dihalau? Karena mereka berpikir sama dengan Asyir. Afek itu kan sudah tua-tua yang tinggal di sana, tinggal segelintir orang. Memangnya mereka punya kekuatan apa? Kan kecil kekuatannya, meremehkan perkara yang kecil. Memangnya mereka bisa bikin apa? Saya mau kasih ingat sama saudara, jangan meremehkan persoalan yang kecil. Sekecil apapun kalau ada persoalan, mungkin dalam rumah tangga ada suami istri, cepat bereskan. Jangan ditunggu nanti, yang kecil nanti menjelma jadi besar, jadi raksasa. Dia akan tinju saudara, dia hajar saudara, saudara akan kelenger nanti. Yang dipikir kecil, dia bertumbuh jadi raksasa. Ada cuma dipeluk saja, ada gak bisa bernafas nanti. Kayak Goliat dia. Masalah dalam kerjaan sama. Masalah dalam kehidupan anak-anak kita jangan diremehkan. Kalau mereka punya masalah udah menyimpang dari Tuhan, dosa yang kelihatannya mereka buat, cepat tegur, cepat ingatkan. Jangan dibiarkan, masih kecil saja, masih normal. Yang lain juga buat kok. Jangan dibiarin, nanti dosa itu jadi raksasa lebih besar. Nanti jadi masalah besar, nanti bikin malu, bikin aib keluarga kita, keluarga saudara. Tegur cepat. Anda sebagai papa, sebagai mama, cepat bereskan. Termasuk dalam ekonomi saudara, termasuk dalam keuangan. Jangan urusan keuangan kecil kelihatannya ada masalah, Anda biarkan. Nanti hancur keuangan saudara. Ya, ini terjadi. Afek dibiarkan, diremehkan. Memangnya bikin apa sih? Udah tua-tua, segelintir orang. Memangnya daya apa? Nanti jadi bahaya Afek. Ada apa di Afek? Coba saya tunjukkan. 1 Samuel kepada saudara dalam cerita ini. Tabut Tuhan dirampas di Afek. Saya baca ya, loncat ayatnya. 1 Samuel 4 ayat 1, 2 dan ayat 11. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Lihat kalimat ini. Dan dikatakan berkemah. Ya, dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin, perhatikan kalimat ini, berkemah di Afek. Ada badapan perang. Musuh Israel Filistin. Di mana posisinya Filistin berada? Stay-nya di mana mereka diam? Di Afek orang Filistin. Nungguin. Ayo maju terang di Afek.
Apa yang terjadi? Orang Filistin mengatur barisannya di Afek, atur barisan strategi perang berhadapan dengan orang Israel, umat Allah. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin di Afek ya, yang menewaskan kira-kira banyak saudara ya, 4.000 orang di medan pertempuran itu. Gereja zaman sekarang, gereja modern, kalau punya jemaat 4.000 itu sudah mega church tuh. Ini 4.000 mati jemaat Tuhan, umat Tuhan Israel, 4.000 mati. Di mana matinya? Di mana binasanya? Di mana kalah perangnya, gagalnya mereka? Di Afek sebelah timur itu loh. Bukalah jendela sebelah timur, karena mereka pernah gagal pengalaman masa lalu. Ini anak panah kemenangan, ini titik balik untuk mengubah keadaan kalah. Habis lenyap musuh dikalahkan. Ini titik baliknya di sini. Kamu menang sampai tumpas. Afek itu tidak ada aib lagi, tidak ada malu. Diobahkan oleh Tuhan dengan kuasa kemenangannya yang tuntas itu. Lihat dalam ayat ini, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Anak imam besar mati, Imam Eli, anaknya. Eli juga mati. Dan yang ngeri, ironis, tabut Allah, lambang kehadiran Allah dirampas sama Filistin. Di mana dirampasnya? Di Afek. Itu memalukan loh. Tabut Allah, lambang kehadiran Allah. Anda berkata, kalau begitu Allah gak hadir. Allah hadir, tapi Allah tidak menyatakan kehadirannya. Sebab itu istilah orang Jawa sekarang lagi tren ndak cawe-cawe Tuhan. Ya, ini kan bahasa politik yang lagi rame kan, ndak cawe-cawe. Tuhan gak mau cawe-cawe. Tuhan gak mau ikut tolong. Tuhan gak ikut berperang. Tuhan hadir tapi Tuhan diem. Kenapa? Karena cara hidup mereka yang gak beres. Kalau ada mau ditolong mesti beres, mesti taat. Perintah Tuhan, lakukan perintahnya dengan tuntas seperti yang dia mau. Ini mengecewakan Tuhan Israel. Afek gak ditumpas. Maka kemudian hari di Afek ini bikin masalah. Bangsa Filistin di Afek itu bertumbuh, penduduk kanan ini jadi besar. Sampai yang namanya Israel 4.000 orang mati. Itu pengalaman di masa lalu yang memalukan. Kegagalan di masa lalu, kekalahan di masa lalu. Sekarang Tuhan berjanji, ini titik balik. Aku kasih kemenangan kamu tuntas. Afek akan kamu ambil alih. Tapi lihat dalam ayat ini, menangnya gak tuntas. Lihat ayat 19. Saya baca ya ayat ini, perhatikan baik. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, marah. Gusar itu sama dengan marah. Kenapa sang nabi marah kepada Raja Yoas? Nabi zaman dulu bisa marah sama raja. Raja gak berani. Karena nabi zaman dulu kuasanya powerful saudara. Anda lihat. Seharusnya kata Elisa, engkau memukul 5 atau 6 kali. Bahkan kalau diteruskan, mestinya kamu pukul berkali-kali. Lebih dari 5-6 kali. Dengan berbuat demikian, memukul anak panah berkali-kali, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Kamu akan menang sampai tuntas, sampai habis lenyap. Tidak ada satu musuh pun orang Aram hidup, semuanya akan mati binasa, habis lenyap. Tetapi sekarang kata Elisa, pasti dengan kecewa dia ngomong, hanya 3 kali saja engkau memukul Aram. Kenapa gak tuntas menangnya? Karena imannya pun gak tuntas. Imannya berhenti hanya mukul sampai 3 kali. Coba bandingkan 2 ayat ini. Ayat 19, Elisa berkata, ya kamu menangnya gak tuntas. Musuh gak habis lenyap, dikalahkan. Karena kamu pukulnya cuma berhenti 3 kali. Bandingkan janjinya di ayat 17. Lihat ya, secara profetik anak panah itu simbol kemenangan. Saya baca ulang nih ayat 17. Kan inti pesannya di sini. Saya baca ya. Serta berkata Elisa, ya bukalah jendela yang di sebelah timur, ada udah nangkep. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Jelas loh. Engkau lewat anak panah itu akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Janjinya Tuhan kepada Israel, umat Allah, kepada Raja Yoas. Janjinya Tuhan juga kepada kita sama. Tuhan tidak pernah berubah.
Baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Oh, kalau dia berjanji memberikan kemenangan, dia sampai tuntas. Tuhan kalau tolong kita, gak mungkin cuma di awal, lalu langkah berikutnya kita dicol, kita dilepas. Udah deh, lu jalan sendirian. Gak begitu Tuhan. Kalau dari awal Tuhan sertai kita, dari awal Tuhan tolong kita, maka langkah-langkah berikutnya Dia tetap sertai kita, Dia tetap tolong kita sampai endingnya kita menang tuntas. Kalau itu sakit, ya sampai sakitnya sembuh tuntas. Tidak mungkin disisakan, ada yang ditinggalkan, ada sakit ini, tuntas dikasih kemenangan. Kalau masalah kemenangannya ya tuntas, dipulihkannya tuntas. Tuhan gak menggantung kita setengah-setengah, biar sengsara lu setengah-setengah, tidak ada begitu. Saya teringat, pernah seorang anak Tuhan dari jemaat yang bergabung di kami di Jombang, itu pernah berkata sama saya, dia minta saya doakan doa pelepasan gitu. Ya boleh-boleh saja. Tapi saya tanya, kenapa kamu minta doa pelepasan? Saya dulu pernah didoakan ada pelepasan Pak Yohanes. Di mana? Di sini sama ini gitu ya. Oh iya. Tapi luar biasa Pak Yohanes pengalaman saya. Kata yang mendoakan saya bukan sedang menyerang seseorang, tidak saudara ya. Tapi cerita boleh kan. Ketika saya didoakan sama ini, dia katakan, bisa tahu katanya hamba Tuhan ini ada 12 roh jahat dalam diri saya. Saya puji Tuhan, luar biasa Tuhan lewat doanya itu. 12 roh jahat begitu didoakan itu dia katakan 7 roh jahatnya lepas pergi. Lalu hamba Tuhan katakan tapi masih tersisa 5 roh jahat, roh setan dalam dirimu. Saya dengerin ceritanya. Saya taruh telinga saya mendengar dengan baik. Saya coba cerna cerita kata-kata di jemaat. Ada 12 roh jahat ditengking, didoakan dengan doa pelepasan, diusir dalam nama Yesus. Dari 12, 7 yang lepas roh jahat. Masih tersisa dalam diri jemaat itu katanya 5 roh jahat. Saya mikir-mikir saudara ya. Saya teringat dalam cerita Yesus mengusir roh jahat di Gadara. Kalau ada lihat cerita ini, coba saya baca ya. Ini orang dari Gadara kan dirasuk. Siapa namamu Legion? Legion itu berarti 2000 setan lebih kan. Yang merasuk orang dari Gadara ini. Di gambar itu dia sampai telanjang. Memang seperti itu. Udah jahat kok setan dalam diri orang dari Gadara. Dirantai, diikat, putus rantainya. Di kuburan, di bukit-bukit sepi, diambil batu. Dipukul-pukulin di kepalanya. Dipukul-pukul di badannya. Kebal badannya. 2000 setan lebih. Kebal. Dibacok gak apa-apa kali ini orang. Dikasih baju dilepas telanjang. Suka membuka dirinya saudara, suka telanjang-telanjang gitu ya. Anda ngerti maksud saya ya. Ada sesuatu yang merasuk dia. Makanya suka yang terbuka, yang telanjang gitu saudara. Dan Anda lihat, begitu dia dilepaskan legion setan dari dirinya. Anda lihat dalam ayat ini, ayat yang ke-20. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Dia itu dilepaskannya tuntas dari 2000 sekian setan. Tidak ada satu roh jahat pun setan lagi yang mengikat dia. Ini pekerjaannya Tuhan. Ayat ini mewakili untuk kita mengerti, memahami bahwa Tuhan kalau campur tangan tolong kita, kerjaannya tuntas, tas. Gak ngegantung, gak disisakan tersisa 5, tersisa 1. Kalau ada sakit, gak disisakan, oh masih ada akarnya sedikit. Kalau dia tolong tuntas loh saudara. Ini firman yang bilang bukan saya yang ngomong. Makanya saya cerna, masih ada 5 roh jahat Pak katanya dalam diri saya. Ya saya tunjukkan ayat-ayatnya. Ya mari kita berdoa. Tapi percaya Tuhan itu tuntas. Apalagi urusan roh jahat. Kita bait Allah. Harusnya bukan roh setan dalam diri kita. Kita rumah Allah. Harusnya roh Allah yang diam permanen dalam diri kita. Iya kan? Roh Kudus. Ingat ada Roh Kudus dalam diri kita. Pemahaman kita mesti bagus loh. Anda orang Kristen yang percaya ditebus oleh darah Kristus. Anda udah diselamatkan. Maka Alkitab katakan Yesus memberikan Roh Kudusnya. Diutus Roh Kudusnya diam dalam diri kita. Sejak Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita nggak menanti lagi. Begitu percaya Roh Kudus diam dalam diri kita. Dia bukan di luar. Dari luar ke dalam, dia di dalam sudah kita percaya.
Dan dia akan menjadi seperti aliran-aliran sungai yang mengalir dalam diri kita. Tuntas kalau dia menolong. Tetapi mari kita belajar dari cerita ini. Saya coba baca di ayat yang ke-18 lagi. Mengulang sedikit dengan beberapa waktu yang ada. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Saya berangkat dari sini. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Berapa kali saudara? 3 kali. Lalu kemudian disertakan kalimat ini. Kemudian ia berhenti. Berhentinya sampai 3 kali saja. Mampunya. Padahal Elisa berkata, ya kemenanganmu udah tuntas. Harusnya kamu pokoknya 5, 6 kali. Atau berkali-kali. Kamu akan menang Aram sampai tuntas habis lenyap. Tapi kamu berhenti hanya sampai di 3 kali pukulan. Saudara lihat gambar ini. Sebetulnya apa yang membuat Raja Israel gagal mengalami janji Tuhan secara sempurna. Kemenangan atas Aram secara tuntas. Ini pun berlaku buat kita ya. Perhatikan baik-baik. Kenapa kita gagal? Kenapa menangnya gak tuntas? Kok separuh-separuh sih? Masih tersisa ini, tersisa itu. Gak beres tuntas. Ada apa? Padahal janjinya menang tuntas. Nomor 1 karena keraguan. Ragu. Waktu dia mukul tuh ragu-ragu. Sambil mukul sekali lihatin Nabi Elisa. Kok gak ngomong apa-apa ya? Pukul 2 kali liatin. Kok gak ada petunjuk ya? Mampunya sampai 3 kali berhenti. Dia bingung gitu. Dia ragu. Ada satu ayat Matius 17 ayat 20 katakan, ia berkata kepada mereka karena kamu kurang percaya, ragu kurang percaya. Percaya sih percaya, tapi kurang percaya separuh-separuh. Itu sama dengan bimbang, ragu kan. Sebab aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini bicara masalah ini, pindah dari tempatmu ke sana. Dia akan bergerak dan pindah. Maka gunung itu akan pindah, bergeser. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bilang sama-sama saya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ada 2 ayat yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ada ayat yang juga berkata, tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya. Kalau kita percaya, tidak bimbang, tidak ragu. Apapun kita hadapi, gak mustahil, menangnya pasti tuntas. Tapi kalau ragu, kita percaya dalam nama Yesus, aku pasti menang. Bergeser dia, bergerak gunung masalah kita. Tapi begitu ragu, berhenti lagi dia. Percaya lagi, iman kita bangkit, geser lagi dia. Bimbang lagi, berhenti lagi dia. Itu kan yang terjadi sama kita. Pantesan menangnya kita gak tuntas. Dengan cepat yang kedua, lalu selesai dengan waktu ini ya. Yang kedua, kenapa kemenangannya gak tuntas, gak habis lenyap itu musuh-musuh Aram. Apa sebabnya? Ini berlaku buat kita. Karena Raja Israel, si Raja Yoas memukul anak panah hanya 3 kali berhentinya. 3 kali saja kan. Dan kau memukul akhirnya menang hanya 3 kali saja kata 19. Gak tuntas menangnya. Harusnya jalan terus ya. Kenapa sih dia mukul sampai 3 kali? Karena ini kan perintahnya kan perintah simbolik ya. Perintahnya kan profetik, simbol anak panah. Ini loh anak panah kemenangan. Perintahnya bukan praktikal. Perintahnya itu bukan hal-hal yang langsung berhubungan dengan masalah. Enggak praktikal. Coba kalau perintahnya misalnya 5.000 orang serang dari timur. Yang 10.000 berputar dari belakang ya. Kalau misalnya perintahnya itu praktikal yang jelas, hadapi musuh yang jelas gitu ya, pakai strategi skema perang yang jelas, mungkin akan semangat. Itu yang namanya Raja Yoas. Tapi ini kan simbol anak panah ini loh, kemenangan tuntas atas Aram. Makanya dia agak ragu-ragu. Makanya dia mukulnya cuma 3 kali, 1, 2, 3, akhirnya dia berhenti. Menangnya pun 3 kali. Saudara, anak panah, Tuhan suka memberikan kemenangan sama kita tuntas sampai habis lenyap masalah kita. Itu kadang-kadang lewat profetik simbolik, bukan sesuatu yang bersifat praktis, perintahnya praktikal gitu. Saya pernah ngomong sama saudara, kayaknya belum lama ya, kemarin atau kapan ngomong. Saya pun belajar secara profetik simbolik,
ketika menghadapi persoalan yang berat, menghadapi satu situasi yang sulit, yang gak nyaman. Kadang saya ngaca, lihat kaca, wajah saya sering saya lihat kaca di depan wajah saya ngomong, kamu bukan ekor, kamu kepala. Ya, kamu lebih daripada pemenang. Tuhan punya rencana istimewa dalam hidupmu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Saya ngomong sama diri saya sendiri. Apa perkataan Tuhan untuk diri saya? Apa janji-janji firman Tuhan untuk hidupku? Aku perkatakan dengan diriku sendiri walaupun lewat kaca. Saya pikir itu juga simbolik. Dan sukacita, roh jadi bangkit gitu. Tapi sayang, hari itu Raja Yos cuma 3 kali, menangnya pun cuma 3 kali. Berhenti sampai di situ. Mestinya kita kayak perempuan pendarahan di gambar ini. 12 tahun. Handicapnya banyak, kekurangannya banyak. Tetapi sakitnya, pendarahannya, puyengnya dia, peningnya dia, goyang badannya karena lemah. Itu gak menghentikan dia. Dia jalan terus. Seperti imannya katakan, asal aku bisa menjamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dia jalan terus. Hari ini Anda mesti ngomong loh sama dirimu. Meskipun itu nggak praktikal gitu. Seperti nggak ada hubungannya masalah kita. Anda mesti ngomong secara simbolik berkata, aku mesti jalan terus. Masalah ini tidak akan menghentikan aku. Sakit ini seperti perempuan pendarahan, tidak akan bisa menghentikan aku. Aku jalan terus, sembuh tuntas, menang tuntas bersama dengan kuasa Tuhan. Tidak ada satu kesulitan masalah yang bisa menghalangi saudara. Teruslah jalan sampai garis finish, sampai endingnya Allah mengalami kemenangan yang luar biasa. Saya tulis yang terakhir buat saudara, bahwa Tuhan memberi anak panah kemenangan kepada kita. Anak panah kemenangan yang dilepaskan itu bisa lewat perkataan kita. Anak panah di sini secara rohani, itu perkataan yang kita lepaskan dari mulut kita. Jangan berhenti hanya pukulan 3 kali. 4 kali udah ngomong, kok belum terjadi apa-apa. Berkali-kali ngomong. Terus ngomong, jangan berhenti ngomong, jalan terus. Sampai kapan pendeta? Sampai kau mengalami mujizat kemenangan tuntas daripada Tuhan. Jangan ada kesulitan bisa hentikan saudara. Ragu, bingung, cuma 3 kali berhenti. Terus ngomong sampai tuntas. Sebab janjinya Tuhan, perkataan firman untuk saudara adalah Anda menang sampai tuntas. Sampai musuh masalahmu habis lenyap. Pesan saya, jangan biarkan masalah kelihatannya remeh kecil. Tuntaskan itu. Meskipun berat hari ini, tuntaskan itu. Dengan perkataan imanmu, janji Tuhan menang sampai tuntas buat kita.